Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Angelita dari Prodi Administrasi Publik semester 4 dengan NIM 201101006. Kali ini saya akan membuat video argumentasi tentang Islam, sains, dan perempuan. Jadi dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dipaparkan di Lensa Unisa. Jadi pertanyaan pertama, mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains? Kutip satu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Karena pada zaman Yunani kuno abad ke-4 sebelum Masehi, perempuan menempati posisi marginal dan inferior. Nah, di mana mereka dianggap sebagai makhluk tak rasional. Oleh karena itu, tugas perempuan hanya di rumah untuk menyelesaikan tugas-tugas domestik yang dianggap tak membutuhkan rasionalitas tinggi, memasak, mencuci, melayani suami, membersihkan rumah, dan lain-lain. Nah, beberapa abad kemudian, para perempuan Eropa kuno juga mengalami nasib serupa yang diwariskan dari tradisi sebelumnya. Sampai abad ke-18, perempuan Eropa tidak boleh sekolah, tidak bisa mendapat upah yang sama, dan laki-laki tidak boleh menentukan nasibnya sendiri hingga pada kajian filsafat yang selalu didominasi oleh laki-laki. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains? Kutip satu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Menurut saya, peran perempuan di era kekinian khususnya dalam mengembangkan sains yaitu adalah ketika perempuan ikut andil dalam mengembangkan suatu inovasi digital, misalnya seperti mengembangkan produk teknologi yang bisa bermanfaat bagi seluruh manusia. Semisalnya adalah kita ikut dalam perusahaan produksi handphone misalnya. Nah, itu kan misalnya bisa memberikan motivasi kepada perempuan dan bisa mengembangkan sains terkhususnya untuk perempuan itu sendiri. Kenapa juga perempuan tidak, misalnya kenapa perempuan boleh untuk ikut itu? Karena ya tidak semua laki-laki yang hanya bisa merealisasikan sains tersebut. Nah, jadi untuk perempuan pun juga ikut bisa andil gitu loh untuk mengembangkan sains dan bisa menciptakan karya-karya sains yang bisa juga bermanfaat untuk kita semua atau manusia ataupun pengguna sains begitu. Dalam satu kutipan ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, itu saya dapat di Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita semua tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ibadah, dimensi spiritual, maupun dalam aktivitas sosial atau urusan karir profesional. Nah, ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal, misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Nah, perbedaannya kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus soal yang ketiga yaitu adalah
Bagaimana caranya agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Walaupun terlepas dari beragamnya interpretasi yang muncul, nampaknya tidak sulit untuk bersepakat bahwa peran perempuan dalam mengembangkan sains sangat penting dan tidak mungkin diabaikan. Hal ini juga mengindikasi ada ruang akses yang serupa di pendidikan tinggi. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 mengonfirmasi ini. Nah, proporsi mahasiswa perempuan di Indonesia adalah 51,2%, meski lagi-lagi sebarannya bisa beragam antar wilayah dan antar disiplin. Setiap perempuan harus optimis bahwa mereka meraih kesetaraan bersama kaum laki-laki. Bagaimana caranya agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Jadi bagaimana perempuan bisa bersaing dengan laki-laki adalah dengan bisa meningkatkan potensi pendidikannya dan juga banyak mencari ilmu dan bisa memberikan manfaat, atau ilmunya itu memberikan manfaat kepada semua orang. Dan juga jangan malu untuk mencoba hal baru, dan jangan malu mendaftarkan diri, atau misalnya kita mencari pekerjaan, jangan malu untuk mendaftarkan diri, sebab karena kita bukan laki-laki, karena semua perempuan punya potensi dan bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang memilikinya, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam kata saya, sengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.